Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. كم جملتكم؟ لو أين الطالبين؟ نعم. من لم يأتي؟ صوير ماذا؟ نعم. الآن يعني نستمر ya. Bil amsi khalas mada ibtalus shaum ya, pembatal puasa, pembatal puasa. Sampai mana pembatal puasa kemarin? Sampai muntah ya? Atau gimana? Inzal ya, inzal. Mengeluarkan uang secara sengaja. Kan bahasa Inggrisnya uang apa? Money. Mengeluarkan uang dengan sengaja itu membatalkan. Mengeluarkan mani secara sengaja, atau bahasa sekarangnya itu adalah masturbasi, atau bahasa kunonya onani, bahasa Arabnya istimna, ya. Istimna, kemudian kalau bahasa apanya pokoknya gitulah. Wa huwa khurujul mani, itu adalah mengeluarkan mani an mubasyaratin, secara langsung ya. Bila jima'in muharraman, dengan tanpa jima' yang haram. Padahal kalau jima' yang haram tidak hanya batal itu, wajib kafaroh ya. Kalau inzal mani enggak sampai kafaroh, cuma ya batal, habis batal kodok yang lain. Karena ka ikhrajihi biyadihi, atau seperti dia mengeluarkannya dengan tangannya. Dia mengeluarkan dengan tangannya. Au ghairi muharramin, atau yang tidak haram. Emang ada istimna yang enggak haram? Ada. Ka ikhrajihi biyadi zaujatihi. Enggak usah diterjemahin. Udah ngerti lah ya. Atau mengeluarkan dengan tangan istrinya. Au jariyatihi, atau dengan budaknya. Makanya kalau kita punya budak, maka kalau si parit punya budak, berarti boleh gitu. Wa ihtaraza bi mubasyaratin, tidak dimaksud dengan mubasyarah itu an khurujil mani bil ihtilam ya. Kalau dia mengeluarkan mani dengan ihtilam, apa ihtilam? Ihtalama yahtalimu ihtilaman, yakni mimpi basah ya. Kalau dia mimpi basah, keluar maninya meskipun satu ember misalnya. Kan misalnya. Fala iftara bihi jazman, maka tidak membatalkan puasa ya. Kalau dia itu mengeluarkan dengan tanpa sengaja. Ihtilam, memang ada orang sengaja ihtilam, mimpi basah? Enggak ada. Bahkan teman Ustaz sudah dibilang di Istiqlal dia mimpi basah ya. Masa diniatkan dari rumah saya mau mimpi basah di Istiqlal? Enggak kan ya. Gitu. Semua udah mimpi basah ini, udah balik ya, udah balik. Hasan udah mimpi basah kan? Pantesan basah kasurnya itu. Wasabi'i ila akhiril asyarah, kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa, yang ke-7 sampai yang ke-10. Pertama al-haidu ya, haid. Haid yang ke-7 adalah haid. Apa itu haid? Ya keluarnya air, keluarnya darah ya dari perempuan ya. Antum sudah tahu lah ya, keluar darah. Kenapa bisa terjadi haid? Karena gagalnya penantian dari sel telur menunggu sperma di sebuah tempat cinta namanya tuba palopi. Ditunggu-tunggu gitu, mana ini jodohku, nggak ketemu, keluar sendiri dia. Keluarnya itu sakit karena dia nempel di rahim. Nempel di rahim, istilahnya itu dia nunggu ininya, jodohnya. Nggak sebulan nggak dapat, ya udah keluar sendiri sakit ya, sakit.
keluar darah ini sakit. Makanya perempuan itu setiap bulan itu merasakan sakit, ya. Perempuan setiap bulan merasakan sakit. Kalau laki-laki merasakan apa setiap bulan? Nggak ada. Ya. Yang merasakan sakit perempuan, yang melahirkan perempuan, yang nifas perempuan. Ya. Kalau mereka bercerai, biasanya menafkahi semuanya perempuan kebanyakan itu. Makanya banyak, tidak hanya satu dua ya, banyak. Kalau udah seorang laki-laki udah cerai dengan istrinya, anaknya itu udah kayak seolah itu bukan anaknya sendiri. Seolah-olah itu udah anaknya si perempuan. Ya, dia nyari nafkah, dia nyari ini, nyari itu. Ya. Wan nifas, kemudian yang selanjutnya yang ke berapa? Ke-8, nifas. Apa itu nifas? Keluarnya darah melahirkan, itu nifas. Orang melahirkan berarti ketika itu dia itu apa? Batal puasanya. Misalnya dia lagi hamil, puasa. Habis itu habis hamil melahirkan dia, batal langsung puasanya di sana. Wal jununu, gila. Gila dia. Misalnya pas udah mau maghrib, tiba-tiba Fauzan ngelihat kripto. Harga kripto turun, langsung gila dia. Wah, nah langsung. Meskipun tiba-tiba si Fauzan kripto turun, habis itu dia gila, habis itu balik lagi jadi orang normal, batal langsung puasanya. Fauzan langsung batal puasanya. Meskipun dia ketika itu, anggaplah misalnya pagi selesai azan, Allahu Akbar, dilihat Barca kebantai sama Atletico Madrid 4-0, gila dia. Nah, tadi malam Barcelona kebantai 4-0 sama Atletico Madrid, gila dia. Oh nggak mungkin ini, nggak mungkin, langsung gila dia. Nari-nari nggak jelas. Udah. Tiba-tiba, oh itu leg pertama, ternyata leg keduanya masih belum. Nah, leg pertama 4-0, leg kedua nggak tahu apakah 5-0. Nah, ternyata abis itu udah nggak gila lagi dia. Nah, berarti batal nggak tidak puasanya tuh? Batal langsung. Meskipun gilanya cuma 2 menit. Ya. Gilanya 1 menit batal. Gimana cara kita mengetahui diri kita itu gila? Ayo, gimana cara mengetahui gila? Karena nggak berakal, nggak bisa membedakan antara baik dan buruk, itu udah gila namanya. Nggak bisa membedakan baik dan buruk. Ada pernah lihat orang gila telanjang di jalan? Ada, saya pernah lihat. Ya. Telanjang di tengah jalan. Kenapa? Jangan salahkan orang gila, emang dia nggak tahu apa itu baik apa buruk. Bahkan ada waktu kita kecil, ada orang gila tapi agak normal, kita bilang, ayo kau mandi pakai bensin. Bener dia mandi pakai bensin. Dia mengambil bensin di warung, beginiin mau. Gitu. Bener, enggak mikir ini baik atau buruk, enggak orang gila. Makanya kalau orang gila membunuh, dia enggak masuk penjara. Orang-orang gila membunuh, dia enggak masuk penjara. Dia masuk kemana? Rehabilitasi. Ya gimana dia mau membunuh tapi dia enggak tahu baik dan benar, ya orang. Masa kalau dimasukkan penjara orang gilanya, bahaya juga di penjara nanti. Di penjara bahaya nanti, yang lain dibunuh juga, polisinya juga di ini. Ya. Ya banyak lah ya di ini kampung-kampung ada orang gila yang jalannya, tapi anehnya ya orang gila ya, Ustaz ada di kampung tuh ada orang gila namanya Koptu, bagus banget namanya. Gak pernah Ustaz lihat dia sakit. Dia udah bawa ininya celana cuma celana dalam, habis itu pakai baju kayak keren kayak baju jas gitu, jas sampai sini, bawa ini terus bawa kayak karung, keliling. Nggak pernah Ustaz lihat dia gila, nggak pernah Ustaz lihat dia sakit gitu. Bahkan sampai sekarang rezekinya terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan logikanya orang gila nyari nafkah di mana orang gila? Ayo, dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi kita yang normal ya, pasti dijamin. Ya itu kalau orang gila berarti nggak wajib dia puasa dan juga batal puasa yang tengah-tengah dia gila. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang ke-10, riddah. Apa riddah? Murtad. Murtad itu riddah. Riddah itu murtad. Maksudnya gimana ya? Misalnya nih dia lihat patung Ganesha misalnya. Keren kali, murtad dia. Cuma 5 menit dia murtad. Habis itu masuk Islam lagi, batal puasanya langsung. Batal puasanya. Kalau dia murtad, batal puasanya. Nah, jadi kaidah murtad itu dia mengucapkan ya dengan lisannya, baru dia murtad. Kalau masih dalam hatinya itu masih belum. Dalam hatinya masih belum. Kalau udah menggunakan kata-kata, udah enggak. Udah udah murtad. Bisa dia bilang, aku berniat keluar, misalnya gitu.
Nah, itu udah murtad. Kemudian selanjutnya kita ke sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa. Tadi masalah pembatal puasa, sekarang ke sunnah-sunnah puasa. Apa aja sunnah puasa? Wa yustahabu fi shaumi thalathatu asya'a. Disunahkan bagi orang yang berpuasa itu ada 3 perkara yang disunahkan. Berarti wa yustahabu apa artinya berarti yustahabu? Kemarin kita sudah jelaskan ada namanya sunnah, ada namanya mustahab, ada namanya mandub. Lagi itu ada namanya sunnah, mustahab, mandub, kemudian apa itu satu lagi? Ya. Ada 4. Kalau sunnah, Rasul selalu konsisten melakukannya. Sunnah itu Rasul selalu konsisten melakukannya. Kalau yustahab itu kadang Rasul lakukan, kadang tidak. Tapi kebanyakan dilakukan. Yustahab. Kalau mandub, nah itu dilakukan jarang oleh Rasul. Itu mandub. Berarti wal yustahabbu berarti gimana kalau yustahabbu? Berarti kadang beliau lakukan, kadang tidak. Wa yustahabu. Apa yang disunahkan? 1, ta'jilul fitr. Menyegerakan berbuka. Itu sunnah. Menyegerakan berbuka. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, langsung ta'jilul fitr. Intahaqqaqa ghurubus syamsi, apabila tenggelamnya matahari itu udah jelas. Nah, ini yang sangat ini ya, hati-hati ya ketika berpuasa nanti, ketika matahari udah tenggelam secara jelas. Fa in syakka, maka jika dia ragu-ragu, fala yu'ajjil fitra, jangan berbuka dulu. Misalnya Allahu akbar, udah berbuka nih. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, dia nggak neliti ketika itu, dia cuma mendengar Allahu akbar doang. Ternyata orang lagi takbiran, batal langsung puasanya. Puasanya batal, kodok hari yang lain. Tapi kan udah nggak sengaja Pak Ustadz. Tadi kan dia siapa suruh dia bilang Allahu Akbar, siapa suruh dia nggak teliti. Nah gitu. Ketika itu banyak di film-film itu, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi pas Allahu Akbar pertama itu kayak orang adzan, pas Allahu Akbar kedua kayak orang takbiran. Nah, itu batal langsung puasanya si Nopi ketika hal seperti itu. Meskipun dia nggak sengaja, dia mendengar azan. Ya makanya salah satu cara kita zaman sekarang ya, alhamdulillahnya itu Ustadz juga agak wanti-wanti ketika satu masjid itu masih udah azan, ternyata ada ini. Kita bagusnya itu pakai apa namanya? Yang di HP itu loh, aplikasi HP itu. Itu lebih tepat. Apa namanya itu aplikasi itu? Aplikasi Muslim Pro atau BSI, aplikasi BSI Bank Syariah Indonesia itu udah lengkap itu. Jadi azannya itu otomatis. Ya, langsung otomatis azannya. Nah, itu lebih pas kalau dibanding azan-azan di kampung, karena ada di kampung Ustadz, di utara kampung Ustadz, itu dia azan, dia nggak pas azannya. Dia nggak pas azannya karena yang azan itu orang tua banget dan sulit untuk diceramahin. Dia nggak kenal namanya tarhim dan seterusnya, langsung ini aja langsung azan. Nah, seperti itu. Jadi yang paling benar itu harus melihat matahari itu tenggelam atau dengan cara ya Muslim Pro zaman sekarang. Kalau nggak Muslim Pro dengar lewat HP gitu. Ya seperti itu. Kalau dia harus yakin baru dia langsung berbuka gitu. Fala yu'ajjil fitra wa yusannu ayuftira ala tamrin. Ya, disunahkan kita berbuka dengan apa kurma. Kalau nggak ada kurma wa illa famaun. Nah ini yang sangat diinikan, disunahkan berbuka pakai yang manis-manis katanya. Kalau nggak ada kurma es, nggak gitu. Ada kapan itu, ada dalil dari mana itu? Habis apa namanya kurma es. Tidak disunahkan oleh dokter juga itu es, bahaya ya sebenarnya. Sebenarnya itu bahaya itu es. Apalagi yang ahlu mah itu udah ngeri itu, udah kayak kesayat rasanya di sini. Itu es tamer, kurma. Kalau nggak ada kurma, famaun, air. Ini belum dia minum air, udah gorengan 3. Habis gorengan es krim, habis es krim es yang tadi malam. Cabenya belum, lengkap. Minta tolong langsung lambungnya itu. Kalau sunnahnya itu dengan kurma, kalau nggak ada kurma air. Ya.
Kalau nggak ada kurma kita ya air. Nah, habis itu baru ke gorengan. Kalau di Indonesia udah Ustaz bilang kurma dan air itu adalah sunnah, sedangkan gorengan adalah wajib. Ya, ini hukum dari mana ini? Tapi fakta di lapangan itu, fakta di lapangan. Kalau di Jakarta itu, masya Allah gorengan itu udah siap standby. Bahkan kalau di masjid-masjid itu kurma itu disingkirkan. Nanti dulu sih, kan nggak habis kurmanya itu, cuma sedikit yang makan. Pas gorengan, masya Allah, ya. Kalau gorengan itu udah hilang ininya, belum aja ini udah hilang, belum selesai azan udah hilang kurma ininya, gorengannya. Kurma nanti dulu lah, kan sunnah katanya, kan sunnah. Kemudian yang kedua, yang sunnahnya takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Sahur. Kapan sih waktu sahur itu dilakukan? Setelah fi asna'il lail, setelah jam 12. Lah, kenapa ini? Loh. Setelah apa namanya? Setelah jam 12 malam itu udah sahur, boleh kita sahur. Di bawah itu bukan dikatakan sahur ya. Di atas jam 12. Hari kalau udah jam 12, teng katanya baru kita sahur, niat sahur. Batasnya kapan? Ya waktu azan. Waktu azan tuh batas sahur. Kalau tarhim gimana? Yuk makan aja waktu tarhim. Makan. Tapi disunahkan kita berhenti sahur ketika ukuran 50 ayat Al-Quran kalau kita baca. Nah, 50 ayat Al-Quran kita baca berapa menit kira-kira kalau Farid ngaji 50 ayat? Ayo, berapa menit itu? 15 menitan lah ya. 15 menit. Kalau Ihsan yang ngaji ya 2 jam itu ya. 50 ayat. Iya. Ya 15 menit ya, berhenti, disunahkan kita berhenti untuk sahur ya ketika udah hal seperti itu. Karena ada yang kita sahur udah kita bangun rahim ternyata langsung makan wow, udah makan kerupuk kulit, terus sambel, terus cabe pedes, tiba-tiba azan langsung. Nah, gimana posisinya itu? Masih dia udah keselak itu. Udah keselak, azan berkumandang, ayo. Apa yang dilakukan seorang ketika itu? Ayo. Udah gini dia. Allahu Akbar. Bingung dia terus. Nah, gimana nih? Ayo, gimana jawabannya? Kalau membahayakan bagi dia, wajib dia batalkan puasanya. Wajib dia batalkan puasanya ketika itu. Minum langsung batal puasa. Tapi kalau nggak membahayakan ya lanjutkan aja. Dalilnya mana? Yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih didahulukan dibanding memperoleh kebaikan. Itu usul fikihnya. Usul fikih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan didahulukan dibanding memperoleh kebaikan. Mana? Oke, memperoleh kebaikan. Ya, jadi kalau kita misalnya nih di masjid sana ada pembegal, ada Israel, ada Amerika, lengkap di sana itu. Kita di sini sholat sendirian, di sana bisa berjamaah. Kira-kira mana lebih abdul? Sendiri. Ya, lebih abdul sendiri karena darul mafasid mencegah kerusakan itu didahulukan dibanding memperoleh kebaikan. Kebaikan kita apa? Ya sholat berjamaah di sana kebaikan. Tapi keburukannya apa? Kita dibegal, habis itu dicincang, dikasihkan piranha nanti dagingnya. Nah itu maka mencegah kerusakan itu didahulukan. Sama kayak kejadian yang tadi, orang lagu langsung kesel dia, langsung minum ketika itu. Tapi batal puasanya, wajib dia tahan. Ngerti maksudnya? Habis dia batalkan puasanya, wajib dia menahan sampai maghrib. Wajib dia menahan sampai. Bukan begini, habis dia udah makan, udah batal nih, langsung dia makan 5 piring. Kenapa 5 piring? Kan udah batal, nggak gitu. Dia batal harus wajib dia imsak. Imsak, menahan diri. Menahan dirinya untuk tidak makan. Tapi kan sama aja kalau gitu, saya puasa aja kalau gitu, tetap batal. Batal puasanya dikodok di hari yang lain. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ya, tarkul hajar, yaitu al-fahsyi, meninggalkan perbuatan yang tercela seperti fahisyah. Apa fahisyah itu? Apa fahisyah?
perbuatan yang keji ya. Perbuatan yang keji minal kalam dari perkataan. Seperti apa? Banyak-banyak lah ya. ANJING, ANJER, COK. Itu tinggalkan. Berarti nanti habis lebaran boleh, enggak gitu juga. Waktu puasa lebih-lebih ya meninggalkan hal itu. Karena nanti diancam oleh hadis Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan puasanya kecuali haus dan lapar. Orang yang gimana maksudnya Rasul? Orang yang itu dia puasa tapi gibahnya juga tetap ya. Majelis gibah tetap ada, puasa juga masih tetap jalan ya. Menggosip-gosip habis perkataan keji, apalagi posting-posting yang enggak jelas. Nah, itu juga sama aja itu. Enggak ada dapat puasanya. Sah enggak puasanya? Sah. Dia gosip dari subuh sampai maghrib, sah puasanya. Dapat pahala? Tidak. Tidak dapat pahala. Kalau nyari sah ya sah puasanya. Sama kayak orang lagi Jumatan, dia main HP. Bisa pernah waktu dia khotib ada paling pojokan itu main HP dia. Gini aja. Habis itu dia sambil lihat temannya, sambil ketawa-ketawa gitu. Lihat nih. Kita udah ittaqullah. Sah enggak Jumatnya itu? Sah Jumatnya. Pahala tidak? Tidak dapat pahala ya. Fala jum'atalah ya, tidak ada Jumat baginya, maksudnya itu tidak dapat pahala Jumat. Kalau sah Jumatnya ya sah. Jangankan dia tidak dengar khotib, dia nggak ikut khotib ini aja waktu dia sholat Jumat doang, sah Jumatnya itu sah. Tapi nggak dapat pahala ya, nggak dapat pahala. Bahkan jangankan main HP, bilang gini aja sama anak itu apa namanya, wal imamu yaktubu faqad laga wa man laga fala jumu'atalah. Jangan kita mengatakan kepada saudara kita sedangkan imam lagi khutbah, maka tidak ada pahalanya. Seperti itu. Apalagi main HP. Kayaknya dia tonton itu dia lucu deh itu. Lihat dari ekspresi wajahnya itu. Sambil ngelihat sama temennya, sambil ketawa-ketawa gitu. Wah. Kita udah ittaqullah. Udah. Orang yang ittaqullah udah nangis-nangis, ini ketawa-ketawa, ini gimana ini? Ada itu paling pojok kanan. Ustaz di sini saya khotib kanan. Sering itu dia sekali dua kali saya lihat waktu jadi khotib. Main HP dah. Kalau udah mulai Pak Sainal udah mulai ngumumin ini, udah mulai dah dia. Kakinya diselonjorkan, nyender di tembok, main HP. Enak kali itu. Ya, hadahullah ya, semoga memberikan hidayah. Ya, seperti itu. Kita nggak tahu nanti di akhir hayatnya dia jadi merebut nanti. Jadi nggak boleh kita mengecap orang. Cuma kita ngasih tahu ada kejadian kayak gitu. Kita nggak tahu nanti di akhir hayatnya dia menjadi merebut masjid ya. Pas dia jadi merebut masjid, dia jadi khotib, semua orang pakai HP nanti. Ya, seperti itu. Ya, itu apa namanya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kalam-kalam yang tercela. Fayasunu shaim. Kenapa ini ya sinyalnya ini? Fayasunu shaimu lisanahu, maka seorang yang berpuasa menjaga lisannya anil kadhibi, dari berbohong, wal gibati, dari gibah, wa nahwi dzalika, dan juga yang lain juga, kasyatmi, seperti mencela. Kalau mencela Barcelona boleh enggak? Tidak boleh. Enggak boleh juga, takut sakit hati pendukung Barca. Nanti aja malam hari baru ini kan. Malam hari baru dibicarakan tuh Barcelona ya. Wa in syatamahu ahadun falyakul. Maka jika ada orang yang mengejek kita, menantang kita, mengajak kita duel, berani enggak sama ente? Berani enggak saya sama saya? Berani enggak kamu sama saya? Misalnya. Falyakul marratain aw tsalatan, katakan kepada mereka itu 2 kali atau 3 kali, ini shaim, aku berpuasa. Aku berpuasa. Imma bilisanihi kama qala an-Nawawi, dengan lisannya sebagaimana kata Imam Nawawi fil azkar, au biqalbihi, atau dengan hatinya, kama naqala ar-Rafi'i, sebagaimana dinukil Imam ar-Rafi'i anil a'immah, dari imam-imam. Jadi ketika ada orang mencela dia, kamu ini pendukung MU, terhinalah kita ya. Kalau dikatakan pendukung MU, terhina kita. Kalau digulung kamu ini pendukung Madrid, berarti itu dia memuji kita kalau seperti itu.
Kalau udah mengatakan kamu pendukung MU, langsung kita pernah ini soim secara langsung kata Imam An-Nawawi. Misalnya bilang, kamu berani nggak sama saya? Ayo berantem. Ini soim. Pakai bahasa Arab, terserah antum pakai bahasa Arab kayak bahasa Indonesia, bahasa sini apa kalau bahasa sininya? Bahasa lunya apa? Saya berpuasa. Apa? Berpuasana. Berpuasa ji, kayak gitu. Ya kayak gitulah. Boleh saja ya, tapi sunahnya pakai ya ngertilah dia. Kalau kita pakai bahasa Arab mana dia ngerti. Ini soim, dia nantang saya katanya nanti. Bilang aja pakai bahasa ini gitu. Apalagi preman-preman pasar nantang kita, nggak mungkin kita bilang ini soim. Soim kayaknya dia nantang kita itu. Ayo kita bocorin kepalanya satu-satu. Kan gitu nanti. Pakai bahasa inilah, bahasa daerah. Kalau ketika itu 3 kali atau 2 kali. Tapi kalau Imam Ar-Rafi'i mengatakan dengan hati saja, dengan hati. Ya. Nah, kalau bertentangan dalam mazhab Syafi'i ya, Imam Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i dalam mazhab Syafi'i itu disebut dengan syaikhain. Disebut dengan Imam syaikhain. Syaikhain itu 2 guru paling besar mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Kalau dua-duanya bertentangan, yang menang itu Imam Nawawi. Nah, misalnya Imam Rafi'i mengatakan A, Imam Nawawi mengatakan B, Imam Nawawi yang menang. Nah, kemudian guru besar namanya Syaikhon dan mazhab Syafi'i namanya Ibnu Hajar. Ada yang ada Ibnu Hajar? Syaikhon namanya. Kalau mazhab Syafi'i itu Syaikhon. Syaikhon itu kalau udah mengatakan qala syaikhuna, itu harus berkata Ibnu Hajar. Nah, kalau seperti itu. Tapi kalau mana yang menang kira-kira Ibnu Hajar lawan Imam Nawawi? Nah, kalau bertentangan antara Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, ya dibenarkan Imam Nawawi. Imam Nawawi. Bahkan seandainya Imam Syafi'i bertentangan dengan Imam Nawawi, yang menang Imam Nawawi. Sekali lagi, dalam mazhab Syafi'i, seandainya Imam Syafi'i mengatakan A, Imam An-Nawawi mengatakan B, yang dimenangkan Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Nawawi yang mengumpulkan seluruh mazhab Syafi'i dari sejak Imam Syafi'i lahir sampai di abad itu, dikumpulkan semuanya baru dibuatkan fatwa. Nah, itu Imam An-Nawawi. Makanya bahasa sini pendekar besar mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Kalau mazhab Imam Ahmad, yang pendekar terbesar itu Ibnu Qudamah. Kitab Al-Mughni. Kalau bertentangan sama Imam Qudamah, biasanya dimenangkan Imam Ibnu Qudamah. Ya. Itu mazhab-mazhab besarnya lah ya dalam mazhab Ahmad bin Hambal, Ibnu Qudamah. Kalau mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Ya. Pokoknya kalau udah Imam Nawawi bicara, itu mazhab Syafi'i itu udah sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena Imam Nawawi itu paling teliti dalam mazhab Syafi'i dalam masalah fikih, paling teliti. Dia lihat dulu ini hadisnya sahih hasan. Ternyata dia itu bukan sahih hasan, tapi Utsman. Sahih hasan. Karena Imam Nawawi itu tidak hanya ahli fikih, tapi ahli hadis. Imam An-Nawawi. Beliau dijuluki dalam mazhab Syafi'i juga Al-Hafiz. Kalau kata-kata Al-Hafiz itu udah gemeteran orang, karena Al-Hafiz itu artinya orang yang udah hafal 300.000 hadis atau lebih. Al-Hafiz. Kalau kita apa? Baru ngapal Quran itu aja masih belepotan, nama kita Al-Hafiz. Imam Nawawi itu Al-Hafiz. Ya. Sama Imam Ibnu Hajar juga Al-Hafiz julukan beliau. Tapi yang kalau dari mazhab Syafi'i yang paling Al-Hafiz itu Imam Nawawi. Ya. Makanya kalau Imam Nawawi itu saking hafiznya sampai seluruh mazhab itu make kitabnya Imam Nawawi. Rata-rata mazhab lain make Imam Nawawi. Kita ke India yang mazhab Hanafi, rata-rata pasti ada buku Imam Nawawi yang dipakai. Kalau enggak Riyadhus Shalihin, kalau enggak Al-Azkar Arba'in Nawawi, kalau enggak Arba'in Nawawi yang paling tinggi Al-Minhaj dan seterusnya. Kemana-mana ketemu kita. Mau pondok manapun ketemu itu Imam An-Nawawi. Antum tidak akan bisa keluar terutama di Indonesia ya, dari kitab Imam An-Nawawi. Ya. Makanya kalau udah Imam Nawawi mengatakan qala Nawawi, biasanya orang udah taslim istilah. Taslim itu udah enggak diragukan. Kalau Imam An-Nawawi, kalau Imam Rafi'i masih lah ya, masih Imam Rafi'i. Apalagi kalau Imam Fathahillah, harus dicek dulu itu. Dicek dulu kalau Imam Fathahillah, takutnya nulisnya waktu menghayal, kita nggak tahu. Iya. Karena Imam An-Nawawi itu saya baca ini Masya Allah, cara belajarnya itu nggak masuk akal. Kalau kita bilang nggak masuk akal, buktinya ada gitu. Belajarnya itu 12 mata pelajaran sehari dengan 12 guru yang berbeda. 12 mata pelajaran dengan 12 guru yang berbeda. Itu sehari, setiap hari, insya Allah.
Kita bilang nggak percaya saya seperti itu. Bukunya masalahnya banyak Imam Nawawi. Jadi kita kayak mikir kayaknya banyak dah yang nulis Imam Nawawi. Ternyata sendiri yang nulis. Umurnya cuma 40 tahun Imam An-Nawawi rahimahullah. Cuma 40 tahun umurnya beliau. Masih kecil banget, iya. Beliau itu dari kecil itu udah dididik, bapak beliau itu udah kayak semacam menyerahkan Imam Nawawi itu untuk agama. Dari sejak kecil itu udah nggak belajar apa-apa. Imam Nawawi itu ditaruh satu tempat, udah di sana tuh belajar, namanya pondok pesantren Nizamiyah namanya, itu di Damaskus. Nizamiyah apa namanya? Pokoknya ada nizamnya. Pondok pesantren alias kampus terbesar mazhab Syafi'i ketika itu. Nizamiyah namanya di Damaskus. Ya, sampai sekarang Allah alam ada nggak sampai sekarang? Itu paling besar. Di sana langsung Imam Nawawi itu kayak belajar aja anakku, belajar nanti masalah makan minum bapak sendiri yang cariin. Gitu. Di Imam Nawawi duduk nulis belajar. Kalau udah lapar bapak datang ngasih makan. Makanan dia cuma 3. Roti itu buah tin, minyak zaitun. Ya, 3 itu doang. Roti itu kan biasa orang Arab kan pasti roti, nggak mungkin makan nasi orang Arab. Ada pernah lihat saya sudah makan nasi? Oh ada sekarang ya. Kalau dulu nggak ada nasi di Arab itu. Roti buah tin sebagai ininya, buah tin itu sebagai lauknya, kemudian minyak zaitun sebagai selainya, makan udah gitu. Kalau kita nasi goreng, kemudian tahu isi ini lengkap semuanya. Habis itu kita mengatakan, ya Allah kenapa rezekiku sedikit ya Allah. Didengar sama Imam Nawawi itu udah geleng-geleng kepala. Ya seperti itu. Rata-rata imam-imam besar itu makannya dikit. Roti, kalau enggak roti ya itu. Karena memang roti aja makanan ini di sana. Makanya usah lihat di Arab sekarang tuh banyak nasi, terutama nasi mandi, nasi berian, apalagi namanya itu. Nasi kebuli. Ternyata itu bukan nasi Arab, itu nasi India. Iya, emang ada orang ini di Arab lihat padi, nggak ada padi di Arab itu. Di mana penemu padi di Arab? Nggak ada. Itu nasi India. Kan India dengan Arab ya dekat lah, jadi diimpor dari sana. Makanya tuh lihat orang kalau India makanannya mirip pasti sama Arab. Ini India tuh gede-gede yang nasi gede-gede itu loh. Nasi apa namanya itu? Nasi kebuli. Oh itu enak itu nasi kebuli. Di Indonesia nggak tahu bisa nggak hidup gitu-gituan itu nasi kebuli. Ada pernah lihat orang nanam nasi kebuli? Nggak ada ya. Beras kebuli maksudnya. Nggak ada ya, cuma nasi ya biasa-biasa aja kalau kita. Ya Indonesia itu emang kaya, tapi nggak bisa ini kayak nasi kebuli itu. Yang beras merah, ada juga beras merah ya. Banyak. Kayak itu kita tanam tuh untung gede tuh beras merah tuh, tapi nggak tahu gimana cara perawatannya. Nah seperti itu. Kemudian wa yahrumu siyamu khamsatin. Ada 5 tempat yang diharamkan berpuasa. Ada 5 tempat yang diharamkan berpuasa. Pertama dan yang kedua. Kita dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pertama, saumu yaumi Idul Fitri. Itu tidak boleh berpuasa, haram berpuasa di sana. Pada hari Idul Fitri itu haram berpuasa. Saya Pak Ustadz, saya itu alim saya Pak Ustadz, jadi saya tetap puasa meskipun Idul Fitri. Nah ini namanya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minna fa huwa raddun. Itu orang yang beramal tanpa ilmu, fa huwa raddun, langsung tolak. Bahkan berdosa juga ya, juga. Kalau dia sengaja, udah dia tahu ilmunya, berdosa langsung. Ya. Orang lagi hari raya, enak-enaknya makan nasi kebuli. Apalagi kalau di sini apa makanan ininya kalau puasa Lebaran? Apa namanya? Buras. Yang itu yang dari sagu itu itu bukan ya, bukan hari raya ya. Buras ya, pokoknya itulah. Orang lagi makan-makan gitu dia puasa. Ya. Itu haram. Kemudian Idul Adha, dan juga yang kedua Idul Adha. Tapi ada sunnah kita puasa Idul Adha kapan? Ketika selesai subuh sampai turun dari masjid itu disunahkan kita puasa. Karena 10 hari Zulhijjah itu sunnah kita berpuasa.
10 hari sunnah berpuasa pada Zulhijjah. Nah, tapi kan sampai tanggal 9 kan orang berpuasa Zulhijjah itu. Nah, 10 harinya itu diambil dari itu. Selesai subuh sampai khotib turun dari mimbar. Alias selesai inilah ya, selesai Idul Adha. Idul Adha. Baru kota itu nggak boleh berpuasa. Makanya disunahkan kita kalau Idul Adha itu makan dulu, Idul Fitri makan dulu baru naik ke masjid. Kalau Idul Adha disunahkan kita jangan makan alias berpuasa, nanti kita makan ketika udah selesai khotib. Habis itu langsung takbiran, nyembelih sapi langsung. Mudah-mudahan di sini banyak sembelihannya ya. Insyaallah kalau dibuka ke pusat itu minimal itu 26 sapi yang disembelih. 26 kambingnya berapa? Kita aja gotong royong itu sampai Ustadz seumur-umur, Ustadz di situ kita motong itu loh, yang kalau udah selesai disembelih, terus ininya itu loh, kayak tulang-tulang rusuknya itu. Waduh, itu sampai pinggang udah capek banget. 26 sapi, gimana itu? Santri udah kewalahan. Itu di ini. Oh, tapi ininya gonimahnya banyak itu. Selesai nyembeli dan seterusnya langsung santri itu kayak bawa karung lengkap dengan karung penuh dengan darah, terus santri penuh dengan darah kayak orang lagi membunuh, habis itu dia bawa ininya lengkap itu. Di perkampungan dilihat dah santri itu bawa karung lengkap dengan daging sapi, lengkap dengan isiannya lengkap. Semalamnya langsung buat sate habis itu lengkap dibuat. Akhirnya tegak apa yang nggak bisa tegak. Ya. Itu. Iya, karena daging itu meningkatkan libido. Ya. Terutama daging kambing. Ya. Terutama daging kambing. Makanya kalau jomblo itu nggak boleh makan banyak-banyak sebenarnya daging kurban. Berbahaya. Ya. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Iya jelas lah. Udah nggak ada tempat nyalurkan, sedangkan dimakan daging 15 tusuk. Malam-malamnya nggak bisa tidur itu. Ya. Sohih Farid? Ya seperti itu. Gimana caranya kalau setelah itu Ustaz? Ya puasa lagi lah nanti. Tapi kan hari tasyrik nggak boleh puasa, menderita lagi dia. Ya begitulah penderitaan kaum jomblo, ya sabar-sabarin aja lah. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Ayyamut tasyriq. Ayyamut tasyriq. Apa itu ayyamut tasyriq? Ya hari-hari tasyriq. Apa itu? Ya hari 11, 12, 13. 3 hari setelah Idul Adha itu nggak boleh berpuasa. Hari-hari tasyriq. Di saat itu hari kita ngurban. Boleh berpuasa. Kurban apa? Ya di sini mudah-mudahan lah ya. Ya bahkan Ibnu Abbas mengatakan ya, Ibnu Abbas ini sahabat mengatakan, kalau tidak mampu sapi, kambing. Kalau nggak mampu kambing, ayam. Kalau tidak mampu telurnya. Kalau nggak mampu telurnya. Ibnu Abbas sahabat, ya sahabat. Tapi kata Imam An-Nawawi itu yang paling sahih itu unta, sapi, kambing, domba. Dalilnya apa? Sama niat azwaj. Minad do'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Qul adzaqarani harrama amil unsa. Sama niat azwaj, 8 pasang alias 4 jenis hewan yang dikurbankan. Ayo, Imam Ibnu Abbas lawan Imam Nawawi, yang menang siapa ya? Dilihat dulu Ibnu Abbas itu lihatnya siapa tidak gitu. 4 unta, sapi, kemudian kambing, domba. 4 itu yang untuk kurban. Selain 4 itu kerbau nggak masuk, tapi mazhab Syafi'i itu masuk dia. Termasuk ke sapi-sapian dia, keluarga sapi. Ya, keluarga sapi. Kerbau itu termasuk keluarga sapi. Berarti anoa, yang kecil, sapi kecil tuh. Itu boleh nggak masuk. Kenapa? Di penjara sama pemerintah nanti. Itu kan langka itu anoa. Dia yang dikurbanin, langsung masuk penjara itu. Ya. Sama kayak burung cendrawasih. Itu boleh kita makan burung cendrawasih. Tapi siap-siap di penjara. Ya, burung cendrawasih siap-siap di penjara. Nah, itu 4 hewan yang diinikan. Tapi sahabat mengatakan Ibnu Abbas boleh kita mengorbankan ayam. Yang mana lebih baiknya? Bagusnya seperti itu biar semuanya berkurban, ya. Biar semuanya berkurban. Kurban ayam. Kan setiap hari lah, setiap Idul Adha pada kurban ayam kan orang. Kurban ayam. Tapi kurbannya itu sebelum Idul Adha dia ininya.
Nah, seperti itu. Kalau nggak mampu telur. Kalau nggak mampu telur, ya nggak tahu. Apa kalau nggak mampu telur? Ya, seperti itu. Dan ya, Pak, kalau kurban kita menyembelihnya disunahkan juga kita ngambilnya ya, kita ngambil. Yang kita ambil itu, yang kita ambil itu paha sebelah kiri apa kanan? Ustaz lupa. Pokoknya paha dari hewan yang kita kurbankan itu disunahkan. Ustaz lupa, ada yang mengatakan kanan dan kiri. Yang penting paha aja lah, paha diambil. Kira-kira itu kita makan, berkah di sana. Kita makan kurban kita. Kemudian kita membagikannya secara ini nggak mateng. Jangan dimasak dulu, langsung bagikan mentahnya kalau kurban. Kalau akikah langsung matengnya. Nanti kita bahas kalau itu masalah akikah sama dengan kurban. Tapi yang jelas ini haram berpuasa pada hari tasyrik. Ya. Wa yukrahu tahriman, kemudian selanjutnya saumu yaumis syak. Berpuasa pada hari yang diragukan. Itu 7 ya. Kalau sapi 7. Ya emang itu sunnahnya juga. 7. Nanti kita bahas kalau itu ya, panjang cerita kali itu. Nanti kok sapi boleh 7 orang, nanti kambing 1 orang dan seterusnya ya. Nanti kita bahas kali itu. Enggak dong, sampai ada enggak di sini. Nanti kita itu kayaknya di kitab fikih yang lebih tebal. Apa tadi? Haram berpuasa pada hari syak. Hari syak itu 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Hari-hari yang diragukan oleh Muhammadiyah atau NU. Ini puasa apa enggak ya? Kayaknya belum kelihatan hilal. 30 Sya'ban atau tanggal 29 Sya'ban. Pokoknya hari yang was-was orang itu loh. Ini puasa enggak? Kayaknya udah terbit ininya. Belum katanya. Ini belum. Nah, itu haram kita berpuasa. Takutnya kalau kita berpuasa, kalau kita enggak puasa, takutnya itu adalah benar, itu adalah hari raya, hari puasa. Pokoknya hari syak itu tidak boleh berpuasa. Bila sababin, dengan tanpa sebab, yang enggak ada sebabnya. Yaqtadi shaumuhu wa isyarul musannif li ba'di suwari biqoulihi illa aywafi qa'adatan lahu. Tar dulu. Oke. Apa tadi? Illa aywafi qa'adatan lahu fi tatawwu'ihi. Nah, kecuali pada hari syak itu bertepatan dengan puasa dia yang biasa. Seperti puasa Daud. Dia puasa Daud kan, hari puasa sehari enggak. Ternyata besoknya pas 30 Sya'ban itu bertepatan dengan puasa dia, ya puasa aja. Atau Senin Kamis bertepatan dengan hari itu. Berarti ketika itu dia bukan puasa Sya'ban, tapi dia puasa apa? Puasa sunnah hari Senin. Nah, seperti itu. Ya, ini kan wa huwa yaumus salasina min Sya'ban. Itu adalah hari 30 hari bulan Sya'ban. Idza lam yaral hilal, jika hilal itu belum kelihatan. Kalau hilal itu belum kelihatan. Lailatul minan sahri, bersamaan dengan pada hari itu cerah. Au tahaddatsan nasu bi ru'yatihi, atau manusia itu sudah mengatakan hilal itu udah ada, walam ya'lam adlun, tapi yang mengatakan itu bukan orang yang adil. Preman pasar yang ngomong hilal udah ditemukan. Atau yang melihat itu anak kecil, itu enggak bisa, atau abid atau budak, au fasiqah atau orang yang fasik. Jadi kita berpuasa itu harus melihat hilal ya. Kalau Muhammadiyah enggak. Apa kata Muhammadiyah? Enggak kayak gitu. Yang benar itu pakai hisab. Yang benar itulah pakai hisab. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Nah, itu dalil Muhammadiyah. Makanya yang paling maju peradabannya dalam Islam itu di Indonesia Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu tahun 2999 udah ditentukan kapan Ramadan, kapan Lebaran, kapan ini. Menggunakan metode hisab. Misalnya nih, Muhammadiyah nggak usah meneropong, nggak usah ngumpulin ini, nggak usah, langsung kapan puasa tahun 2035. Oh, hari ini tanggal segini. Nah,
Kapan lebarannya? Oh tanggal segini. Udah ditentukan. Itu hebatnya kalau kita menggunakan hisab. Jadi nggak ragu-ragu lagi. Ini enggak, kita di Indonesia Timur atau Tengah udah jam 9 nunggu pemerintah yang di waktu Indonesia Barat ngumumin kapan puasa. Gimana caranya di sini? Saya pemerintah belum ngumumin di sana, di Jakarta. Sedangkan Isya udah jam 9 di sini. Gimana caranya ini terawih terus? Nungguin ya, itu penderitaannya makanya. Menderitanya di sana orang pakai metode ru'yah itu. Kalau Muhammadiyah enggak. 30 hari sebelum puasa udah diumumin, tanggal segini kita puasa ya. Ya, udah ditentukan pakai hisab, udah. Di orang Muhammadiyah enggak usah nunggu-nungguin, udah Allahu Akbar, udah. Tenang. Kalau kita mendingan Indonesia Tengah, di Lombok Indonesia Tengah juga sama kita nungguin. Indonesia Timur gimana itu Indonesia Timur? Udah jam 10. Jam 10 nunggu gitu, nunggu pemerintah di Jakarta ngomong kita menetapkan puasa tanggal segini. Misalnya bener hari itu dia puasa, berarti jam 10 dia terawihnya, nunggu gitu. Ya itu kelemahan kita di Indonesia. Karena yang menentukan Ramadan dengan tidak itu wilayah Aceh. Ya, wilayah Aceh yang menentukan Ramadan tahun kemarin ya. Makanya Ustadz ketika itu membuat sebuah hipotesa. Jika di Aceh kelihatan kan tahun kemarin Ustadz ingat banget itu Ustadz mengikuti dengan update Kemenak. Indonesia Timur, Papua nggak dilihat, hilal itu nggak dilihat di Papua. Di Maluku nggak dilihat, di Sulawesi nggak dilihat, di Lombok nggak dilihat, di Jawa nggak dilihat, di Kalimantan nggak dilihat, di Sumatera bagian sana nggak dilihat. Ternyata di Aceh dia kelihatan. Puasa orang Papua itu puasa dia. Kenapa? Karena pemerintah mengatakan kalau di Aceh udah ngelihat orang Merauke boleh wajib berpuasa. Padahal di sana belum kelihatan hilal. Sedangkan di sini itu di atas melihat hilal. Nah, seperti itu. Sama kayak gini, ada yang mengatakan kita harus mengikuti Arab Saudi saja atau bagian Timur Tengah dalam masalah puasa. Nggak usah kita mengikuti pemerintah Indonesia. Itu namanya jaga sembung bawa golok ya. Iya, karena begini kaidahnya. Ada bumi nih. Anggaplah bumi kita kan bulat. Anggaplah gini lah ya, bumi. Nah, di sini Timur Tengah lah, Yaman, Saudi, kemudian lengkap. Di sini India, Pakistan, Bangladesh, kemudian dan seterusnya. Jadi Indonesia, Papua, Sulawesi dan seterusnya. Kalau matahari, kita melihat matahari, mana lebih dulu melihat matahari? Orang Indonesia atau orang Arab? Orang Indonesia. Kenapa? Karena dari timur kan terbitnya. Terbitnya dari timur. Gitu. Kalau masalah bulan ya. Karena kan yang kita menentukan puasa dengan tidak melihat matahari apa lihat bulan? Bulan. Yang lihat bulan, nanti dia itu misalnya di sini belum kelihatan hilalnya, belum kelihatan. Nanti dia itu akan semakin kesini semakin kelihatan dia. Makanya kalau udah Aceh kelihatan, otomatis sini udah kelihatan dia. Di India, Pakistan, Bangladesh, Saudi apalagi semua udah kelihatan. Nah, yang di sini permasalahan di sini belum melihat. Kayak Sulawesi, Lombok, yang kemarin tuh Papua belum melihat di sini. Jadi si hilal tuh muncul di sini di Aceh. Kok bisa Aceh dulu muncul hilalnya, kok kita di sini berpuasa? Dia yang saya tanyakan. Kok bisa di Aceh dilihat, di sini nggak dilihat, kok kita juga ngikut wilayah Aceh. Bila kita belum melihat, itu puasa. Makanya kalau Faidah mengatakan, kalau patokan kita puasa dengan tidak itu ya Timur Tengah, ya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Jadi patokan kita di mana dapat hilal itu. Tapi ya sami'na wa ata'na lah ya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Terus saya tanya-tanyakan belum ada jawabannya. Kenapa kalau wilayah Jawa bahkan Jakarta juga kelihatan, tahun kemarin juga kelihatan. Makanya agak lama nentuin puasanya kemarin itu. Sahih? Agak lama dia. Di Jakarta itu udah azan orang, udah selesai sholat. Ingat banget Ustaz itu, udah selesai kita sholat. Sholat Isya itu udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz abis itu keluar, dengar lagi itu, dengar Kemenak. Masih aja ini gimana nih? Ustaz udah ngebayang, kita aja di Jakarta udah kayak gini, gimana di bagian timur? Gimana bagian Papua gitu. Baru mengatakan kita puasa malam ini. Nah, kita tarawih malam ini. Hanya habis itu kita tarawih. Karena dilihat Aceh yang dilihat itu udah kelihatan hilalnya. Kemudian kalau melihat hilal nanti syaratnya lagi 5 derajat.
Ustadz nanya dari banyak hal, kenapa kita menentukan 5 derajat? 5 derajat, hilal itu 5 derajat. Kenapa? Kalau Muhammadiyah mengatakan apa? Allah 0,3 derajat aja udah pergantian ini, udah pergantian apa? Bulan 0,3 derajat. 5 derajat kegedean kata Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Ini 5 derajat, harus itu kan 5 derajat. Kalau udah di bawah 5 derajat itu masih belum ini. Belum boleh puasa. Kalau di sini masih 0,5. Kalau di bagian Arab itu kalau nggak salah Turki 0,7 dan seterusnya, lebih gede lagi. Ustaz tanya itu dari mana itunya loh? 0,5, 0,7 itu dari mana? Mungkin Ustaz yang belum tahu, tapi Ustaz nanya itu nggak ada jawaban, belum puas dengan jawabannya. Itu kenapa? Karena dari 0,5 itu baru kelihatan bulannya. Lah kan kalau pakai teropong 0,1 udah kelihatan dia. Nah, kan di zaman Nabi nggak ada teropong. Lah gak gitu jawabannya. Kan sekarang udah ada teropong. Gimana? Bahkan kata Muhammadiyah di zaman Nabi nggak ada ilmu hisab. Sekarang udah ada ilmu hisab. Udah kita pakai hisab saja. Jadi orang Kristen dan seterusnya menertawakan umat Islam sampai sekarang kok masalah Ramadan aja masih ditentukannya itu detik-detik terakhir gitu. Sedangkan orang Kristen mengatakan apa? 25 Desember nggak ada pakai hilal-hilalan. Langsung 25 Desember udah ditentukan gini-gininya. Nah, itu kata Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah udah kita 1000 tahun ke depan udah ditahu. Orang Muhammadiyah itu ditanya, tahun 3000 Masehi besok kira-kira Muhammadiyah puasanya tanggal berapa? Udah ketahuan. Tahu dia caranya. Ya. Makanya kemajuannya itu pakai Muhammadiyah ya. Ustaz lebih setuju pakai Muhammadiyah sebenarnya dalam masalah penentuan ini. Karena banyak mudorotnya, Ustaz lihat, banyak mudorotnya menentukan itu. Yang sekarang ya. Kenapa ya? Karena bayangin aja orang Papua nunggu jam 10. Terus orang Sulawesi nunggu jam 9 berarti. Nggak tahu besok kita nunggu jam 9 atau gimana besok ini. Berarti gimana cara nunggunya di sini? Nunggu gitu. Nunggu nonton TV. Nanti kalau udah kita puasa pada balik langsung ke masjid gitu. Pada keluar nih dari masjid nih, udah keluar dari masjid, nunggu. Habis itu udah sepi masjidnya, baru diumumkan, "Oh, besok kita puasa." Langsung pada ini atau gimana? Diam di masjid. Oh nggak bubar, oh ngeri juga. Ngomong apa di sana terus? Nonton HP. Iya, makanya itu yang ininya. Padahal kita udah zaman kita udah jangankan penentuan puasa, penentuan gerhana bulan, gerhana matahari 10 tahun ke depan udah bisa ditentukan. Bisa ditentukan 10 tahun ke depan itu gerhana bulan, gerhana matahari udah bisa ditentukan pakai teknologi sekarang. Kenapa nggak dipakai itu? Gitu loh. Misalnya nih tahun apa kemarin waktu gerhana matahari di mana itu pernah gerhana matahari total itu dari 3-4 tahun yang lalu itu udah ditentukan. Oh, gerhana matahari tanggal segini, jam segini, jamnya itu ditentukan juga udah tahu. Daerah sini akan total, daerah sana enggak total, daerah sana gini udah bisa ditentukan. Itu gerhana matahari. Udah sulit banget loh menentukan gerhana matahari, tapi udah bisa. 10 tahun ke depan udah tahu. Gerhana bulan apalagi, ya lebih mudah lagi gitu. Nah, masa menentukan puasa kita harus ya gitulah. Saya masih ini. Ustaz dalam hati itu lebih setuju metode Muhammadiyah hisab ya. Tapi kita tetap ngikutin lah pemerintah. Karena kalau pemerintah salah pahalanya 1, kalau pemerintah benar puasanya pahalanya 2 karena ijtihad. Kalau kita benar dosa kita 1, kalau kita salah besar dosa kita. Ya seperti itu karena kita nggak ngikuti ini. Al-jamaah ya. Al-jamaah ya seperti itu. Kita ngikuti pemerintah aja lah. Besok yang ngikuti pemerintah ya silahkan, yang ngikuti Muhammadiyah silahkan, tapi jangan ngikuti ini. Ada aliran mana itu? Yang pakai merah putih pecinya itu. Abah Aus namanya. Itu puasanya nggak tahu itu. Udah nelpon Allah katanya. Ada pernah tahu itu ada di video itu, dia nelpon Allah katanya. Puasa itu akan jatuh pada tanggal begini-begini karena saya udah WA-an sama Allah katanya. Nggak ditangkap orang seperti itu sama MUI. Sebenarnya itu wajib ditangkap orang seperti itu. Masa Allah punya WA gitu kan ininya. Wa iyazubillah itu udah kebayang gimana itu dia nelpon Allah wa iyazubillah. Ya itu kayaknya nggak wajib dia ini, nggak wajib dia puasa. Iya benar nggak wajib puasa itu. Ya itu yang keempat ya. Apa tadi? Yaumus syak. Yaumus syak. Kok di sini ada 4 ya? Pertama ayyamul yang 4 makanya sedangkan 5 di ininya. Ntar dulu.
Oh, di sini maksudnya apa? Di hari tasyrik plus hari syak, yaitu syak apa namanya 30 Sya'ban, kemudian nanti di 1 Syawal. 1 Syawal maksudnya kini nanti Idul Fitri ya. Allahu a'lam, di sini 4 disebutkan sedangkan masuk itu 5. Di syarahnya pun seperti ini. Nanti kita lihat lagi. Ya. Lanjut. 4 di sini ya. Selanjutnya waman wati'a fi nahari Ramadan, ini masih penjelasan udah alinea selanjutnya. Waman wato'a fi nahari Ramadana, ya siapa saja yang melakukan wate pada bulan Ramadan, enggak usah diterjemahin wate ya. Parit, apa artinya wate? Ya itulah ya. Siapa saja yang mewate istrinya pada bulan Ramadan, hala kaunihi amidan, dalam keadaan sengaja, fil farji, di farjinya. Wa huwa mukallafun, dan dia itu udah mukallaf. Maksudnya mukallaf itu udah diwajibkan berpuasa. Wa nawa minal laili wa huwa athimun bihadzal wate. Dia itu berdosa karena watenya itu li ajli saum. Ya. Fa alaihil qada'u, maka wajib baginya qada. Ya jelas wajib qada. Wa kafarah, dan juga kafarah. Apa kafarahnya? Wahya itqu rukubati mu'minah. Dia itu membebaskan budak. Loh, bukannya 2 bulan berturut-turut ya, karena pertama itu memerdekakan budak. Kan sekarang nggak ada budak sekarang. Ya. Kemudian selanjutnya kalau nggak menemukan budak, nggak mampu membebaskan budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang puasa itu suaminya ya. Istrinya cuma kodok biasa aja. Si suami yang 2 bulan berturut-turut. Ya udah, istri udah banyak ininya, banyak sakitnya, ya suamilah yang ini. Siapa suruh dia mau gitu kan? Karena yang biasanya ya, yang biasa membuat kesalahan itu suami ya. Laki-laki biasanya. Masalah ginian itu biasanya membuat kesalahan itu laki-laki. Iya, yang biasa membuat kesalahan itu laki-laki, makanya dia yang ini. Karena kalau perempuan itu agak berat, agak sulit juga untuk ini. Kalau biasa laki-laki yang ini, yang ya gitulah. Kemudian famal lam yastati, jika dia tidak mampu, fa it'amu sittina miskina, dia memberikan fakir miskin makan. Au fakiran, atau orang fakir makan. Likulli miskinin muddun, setiap orang fakir miskin itu 1 mud. 1 mud itu 0,7 kilo atau 0,8 kilo. Ya 1 kilo aja lah. 0,8 kilo. Kilogram makanan pokok. Berarti dia memberikan 60 fakir miskin. Kalau dia sekali doang. Kalau dia 30 hari, nah kalikan aja. 3 kali 6, 360 orang miskin. 3.600 orang miskin diberikan makan. Ya. Ai mimma yujzi'u fi shadaqatil fitri fa in ajiza 'anil jami'i istaqarrat al-kafarah fi zimmatihi. Nah, kalau dia tidak mampu melakukan semuanya itu, maka dia itu tetap menanggung beban itu. Dia jadi hutang dia. Jadi hutang. Jadi hutang kalau dia nggak mampu membayar itu. Ya. Makanya kalau antum nikah bisa katakan kemarin-kemarin itu jangan mendekati Ramadan ya. Apalagi bulan Ramadannya. Oh, sengsara banget antum. Ya. Jangan nikah pada bulan Ramadan. Tapi kan bulan mulia Ustadz. Ya mulia. Ya. Siapa yang bilang Ramadan nggak mulia? Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tapi masalah nikah berbeda. Nggak itu yang dilihat. Ya. Apalagi dia nikahnya itu pada hari pertama Ramadan. Pas orang menentukan hilal, dia sibuk-sibuk akad gitu. Ya. Makanya paling pas itu orang nikah itu bulan Syawal ya. Bulan Syawal nikahnya. Meskipun bulan-bulan lain boleh-boleh saja ya nikah. Tapi kalau yang paling ini itu Abdul itu bulan Syawal. Karena lebih jauh daripada Ramadan. Karena menghindari Ramadan masalahnya. Karena wahilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Kan gitu. Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadan itu untuk berladang dengan istri kalian. Berladang dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Hunna libasul lakum antum libasul lahun. Alimallahu annakum. Terus
Terus juz 2 alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah tahu kamu itu enggak mampu. Kalau orang Yahudi ya, mereka berpuasa 40 hari. Itu enggak boleh bertemu alias enggak boleh itu sama istrinya 40 hari. Ngeri itu, gimana itu ya? Yang udah nikah ya, yang udah nikah. Kalau yang belum nikah ya 5 tahun juga kuat ya. Iya 40 hari ya nggak ketemu sama istrinya, ya gimana itu? Bahkan dalam Yahudi itu kalau mereka haid nggak boleh masuk rumah. Orang Yahudi kalau wanitanya haid nggak boleh masuk rumah. Dan kalau udah masuk rumah wajib dia itu mandi besar. Wajib mandi besar. Makanya sama-sama mirip-mirip aja sebenarnya kita dengan Yahudi itu. Syariat-syariat itu mirip-mirip. Ya 11-12 lah. 11-12. Cuma membedakan mereka itu hatinya aja yang keras kalau orang Yahudi. Kalau orang Kristen jauh 180 derajat. Ya. Karena mereka dijuluki apa oleh Allah? Dol. Dol itu apa? Sesat. Sedangkan kalau orang Yahudi dijuluki magdub, yang dimurkai. Karena ya kita mirip-mirip aja semuanya, cuma mereka itu hatinya aja keras. Mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka tidak mau melakukannya. Fa'il dalam Al-Qur'an dikatakan alladzina ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Ya wa'iyadzubillah orang Yahudi ya. Sekeras-kerasnya orang paling keras itu orang Yahudi ya. Tidak ada yang paling dendam ya, kecuali orang Yahudi paling dendam itu. Makanya ya wa'iyadzubillah ya orang Yahudi. Dan nggak bisa orang masuk Yahudi kalau pesek-pesek seperti kita nggak bisa masuk Yahudi ya. Yang wajib masuk Yahudi itu, yang boleh masuk Yahudi orang-orang yang putih kemudian keturunan Nabi Yakub. Nah, kalau selain Nabi Yakub itu nggak boleh. Itu keturunan siapa? Keturunan ini Pak Miun. Nggak siapa tuh Pak Miun? Nggak boleh. Lalu udah pesek hitam terus keriting, sana dia ke Yahudi. Saya mau jadi Yahudi. Langsung. Itu orang gimana ini katanya? Nggak diterima. Bahkan ada di Ethiopia, ada orang Yahudi di Ethiopia, hitam-hitam kan, diracun oleh orang Yahudi Israel. Makanya antum lihat ada tentara Yahudi yang hitam, itu Yahudi Ethiopia. Itu bekas-bekas, sebenarnya banyak mereka dulu, tapi diracun oleh, bayangin Yahudi sama Yahudi itu sering racun. Ya. Karena mereka nggak mau keturunannya itu keturunannya itu harus putih, bersih, ganteng putih. Makanya kalau ketemu orang-orang Yahudi pasti putih, bersih. Lihat Mark Zuckerberg. Ada yang tahu Mark Zuckerberg? Pemilik Facebook, ya orang Yahudi. Bill Gates yang membuat ini nih, Windows, orang Yahudi. Lihat aja putih-putihnya kan. Siapa lagi? Yang itu loh, yang Albert Einstein, orang Yahudi. Albert Einstein, Stephen Hawking, orang Yahudi. Yang putih pucat ya kayaknya itu. Orang-orang Yahudi itu. Tapi banyak orang Yahudi yang terlalu pinter, ya itu yang kemarin itu si Epstein namanya itu orang Yahudi juga. Ya itu. Kalau yang selain dari yang putih itu nggak bisa masuk Yahudi. Kok kesana ada pembahasannya? Ya, lanjut. Waman mata wa alaihi siyam. Nah sekarang ininya, alinya baru. Siapa saja yang mati, kemudian ada tanggungan puasanya. Dia mati tapi ada kodok puasanya, itu maksudnya. Fa'itun min Ramadan, dia itu luput dari Ramadan bi'uzrin dengan uzur, seperti kaman aftara fihi limaradin, seperti ada orang yang berbuka gara-gara puasa gara-gara sakit. Dia enggak berpuasa gara-gara sakit. Kemudian dia mati habis itu enggak mampu mengkodoknya ya. Walam yatamakkan min qada'ihi kan istamarra maraduhu hatta bata fala isma alaihi fi hadzal fa'id wala tudarik bil fidyah. Oh ya. Kalau ada orang yang sakit, tapi sakitnya itu nggak bisa sembuh, kemudian dia mati, puasanya banyak ditinggalkan gitu. Misalnya 5 puasanya ditinggalkan gara-gara dia sakit. Kemudian dia tetap aja sakit, nggak sehat-sehat, tetap sakit, mati habis itu, maka nggak apa-apa, nggak ada kodoknya, nggak ada fidyah. Ya orang gimana mau ngodok? Kan dia misalnya 5 bulan dia sakit, bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Berarti 30 hari Ramadan dia nggak puasa. Tapi setelah Ramadan dia nggak pernah sehat. Kemudian di Muharramnya dia is dead, mati. Maka tidak ada kodok bagi dia dan juga tidak ada fidyah. Wa in fata bi ghairi izrin wa mata qabla tamakkun min qada'ihi at'ama anhu ay akhrajal wali wa 'anil mayyit min taraqtihi. Likul yaumin fata muddun. Kalau dia itu mati dengan tanpa uzur, dia
dia membatalkan puasanya tanpa uzur, nggak ada sakitnya, nggak ada ini, dia itu nggak ada uzurnya lah ya, seperti orang biasa lah ya, nggak ada uzurnya, mati dia setelah itu. Jadi 30 hari dia nggak puasa gara-gara apa ya, nggak tahu. Nah, gara-gara nobar Barcelona terus, hanya dia nggak pernah puasa. Kemudian dia itu mati, berarti 30 hari tanggungannya. Gimana? Akhrajal waliyu, maka walinya mengeluarkan dari si mayit itu apa? Makanan likul yaumin fata mudu to'amin, diberikan 1 mud untuk setiap puasa yang dia tinggalkan. Siapa yang membayarkannya? Walinya yang membayarkan dia puasanya. Kalau hal itu seperti itu. Kemudian itu orang yang mati gara-gara sakit ya, tapi sakitnya itu nggak kunjung sembuh dan seterusnya, mati nggak ada kodok dan juga ada fidyah. Tapi kalau dia itu nggak ada uzurnya, maka dia itu wajib memberikan makan orang miskin 1 mud. Kemudian permasalahan wasyaikh. Apa wasyaikh itu? Orang tua. Wal ajuzu wal maridu alladzi la yurja bar'uhu ya. Orang yang lemah, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. In ajiza kullum minhum 'anis shaumi yuftiru wa yut'imu 'an kulli yaumin muddan. Kalau dia itu udah tua, ya orang tua nggak akan diharapkan mudanya lagi kan. Wal marid, dan juga orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Udah prediksi BMKG udah 5 bulan lagi. 5 bulan lagi udah menemui malakul maut. Maka dia itu dia itu wajib memberikan fakir miskin makan sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Berarti kalau kita punya orang tua nanti udah tua, udah uzur, anaknya yang nanti memberikan mengasih makan kepada orang miskin sesuai dengan berapa orang tuanya tinggalkan. Itu. Kemudian di sini wala yajuzu ta'jilul maddi qabla Ramadan. Tidak boleh kita mempercepat memberikan fakir miskin itu makan sebelum Ramadan. Misalnya nih, dia udah tua, udah tahu besok nggak akan puasa dia besoknya. Sekarang dia bayar semuanya, nggak boleh. Sekarang dia bayar, Syaban ini dibayar, saya bayar aja lah 30 mud. Terus juga besoknya nggak puasa, nggak boleh. Harus nanti selesai Ramadan, baru dia membayar. Nah, ini yang sangat penting ya bagi antum nanti kalau udah mau menikah. Selanjutnya hal-halnya selanjutnya. Wal hamil wal mardu' in khafata ala anfusihima dararon. Orang yang hamil dan menyusui. Nah, yang hamil menyusui ini bahaya juga kalau dia puasa. Orang hamil dan juga orang yang menyusui. Jika dia tidak berpuasa ya, karena takut terhadap dirinya, maka dia itu berbuka dan wajib baginya qodok saja. Nah, gitu. Sekali lagi, orang yang hamil dan juga orang yang menyusui, kalau dia takut pada dirinya doang, ya, dirinya doang dia takut nih. Kenapa ente gak berpuasa? Saya tuh lemas Pak Ustadz, nanti saya pingsan. Saya lemas Pak Ustadz, nanti saya mati. Saya lemas, nanti saya sakit. Dia takut sama dirinya. Dia itu abtorota, dia itu ya batalkan puasanya. Wajib atasnya kodok setelah itu. Wajib mengkodoknya. Tapi wa in khafata ala auladihima. Ini yang sangat lagi. Kalau dia takut gara-gara anaknya, bisa dia hamil nih. Kenapa nggak puasa ibu haji? Oh, karena takut anak saya, takutnya nanti ini dia stunting. Takut anak saya nanti gizinya kurang di sini. Nah, gimana kalau itu? Dia itu wajib 2. Wajib atasnya qodok dan juga kafaroh. Setiap hari yang dia tinggalkan itu 1 mud. Sekali lagi, kalau dia takut pada bayinya, maka dia itu wajib mengkodoknya di hari yang lain plus kafaroh. Kafaroh itu ya berikan makan orang miskin setiap hari 1 sesuai dengan hari yang dia ini kan.
Tapi kalau dia takut pada dirinya plus bayinya, dua-dua pada dia takut ini. Takut sama dirinya plus bayinya. Kodok saja, dikodok saja. Kalau dia takut pada dirinya doang, maka dia kodok. Kalau dia takut pada bayinya doang, kodok plus kafaroh. Kalau dia takut pada dirinya plus bayinya, wajib kodok doang. Ini sangat penting. Nanti antum hamil nanti, bang, gimana? Saya kan hamil bang. Kira-kira saya kodok nggak besok? Nggak usah kodok lah. Makanya pentingnya seorang suami juga. Saya kan nggak hamil Pak Ustadz. Ya ente nggak hamil, tapi nanti istrinya yang hamil. Saya nggak mau punya istri Pak Ustadz. Saya mau seperti Imam Nawawi. Ya. Nanti kan punya adik perempuan, kan gitu. Saya nggak punya adik perempuan Pak Ustadz. Ya kan punya ibu. Saya nggak punya ibu juga Pak Ustadz. Ya kan masih jadi Ustadz. Kan jamaahnya banyak nanti. Oh ya juga Pak Ustadz. Ya gitu. Terus kalau takut terhadap bayinya saja apa? Kafarah sama kodok. Kalau dia takut sama bayinya doang, dua, kodok plus kafarah. Kafarah itu memberikan orang fakir miskin 1 mud sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Kalau dia takut pada dirinya, sekali lagi ya, kalau dia takut pada dirinya doang, atau dia takut pada dirinya plus bayinya, kodok. Tapi kalau dia takut sama bayinya doang, bayinya ini, kalau dia mah nyantai-nyantai aja. Kenapa nggak puasa Bu Haji? Ya bayi saya Pak Ustadz takutnya begini. Tapi kalau Ibu Haji kuat nggak? Lo kuat lah saya kan ini binaragawan. Nah, kalau saya mas jangankan 30 hari, setahun aja kuat saya. Nah, gitu. Maka dia itu wajib kodok plus fidyah. Nah, kenapa alasannya kalau dia takut sama bayinya doang dia itu 2? Karena dia meninggalkan puasa gara-gara orang lain. Itu kaidah alasannya, karena dia meninggalkan puasa bukan karena dirinya tapi karena orang lain. Siapa orang lain itu? Ya bayinya itu. Bayinya itu ada orang lain. Tapi kan bayi saya bukan orang lain Pak Ustadz. Ya dalam fikih tetap orang lain namanya. Nah selanjutnya, udah ngerti di sana ya, insyaallah lah ya. Kemudian selanjutnya linia selanjutnya. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan mubahan in tadarraran bisawmi yuftirani wa yaqtadayani. Kalau dia sakit atau dia musafir, ingat musafir yang kemarin udah dibahas pembahasannya, kalau udah 80 km ininya baru dia membatalkan puasanya. Jangan kayak gini, kemarin siapa yang bertanya itu waktu pergi ke Makassar. Ustaz, saya kan mau ke Makassar nih. Terus bisa nggak di sini saya jamak qashar? Lah nggak bisa lah, kan belum musafir. Kapan musafirnya? Kalau udah 80 km. Kira-kira dari sini sampai mana kalau 80 km? Kira-kira mau ke Makassar, Ustaz mau ke Makassar. Dari sini kemana kalau 80 km? Wajo. Nah, kalau dari Wajo baru di jamak qashar. Kalau sebelum Wajo masih lu dan ini itu masih inilah ya, seperti itu. Sama kayak ini musafir. Ya misalnya besok mau musafir ke Makassar. Di sini dia makan. Lu kenapa ente makan? Musafir bentar lagi Pak Ustadz. Ya enggak kayak gitu. Nanti kalau di Wajo baru boleh makan. Ya di Wajo. Lapar banget ini. Udah Wajo belum Pak? Belum Wajo. Udah Maros ini. Nah, kalau Maros makan aja gitu. Nah, seperti itu. Tunggu dia 80 kilo dulu baru boleh makan. Tapi kalau puasa gimana? Ya silahkan aja kalau puasa. Tapi kalau dia itu berbuka ya silahkan. Ingat musafirnya itu yang boleh ya, seperti liburan, seperti mudik. Kalau dia musafir tapi tempat yang jahat itu nggak boleh dia membatalkan puasanya. Dia musafir mau kemana? Mau maling misalnya, maling motor. Puasa lagi dia maling motor coba. Ya. Dia musafir tapi musafir dalam kejahatan. Bisa musafir, ngapain nggak puasa? Saya musafir Pak Ustadz. Ngapain? Mau naik gunung, latih mojong sama pacar saya. Nggak boleh dia itu membatalkan puasanya. Karena dia musafirnya gara-gara apa itu? Kejahatan, ya. Pacarnya dia ke gunung, nah, gitu. Itu yang masih itu yang musafir yang benar itu adalah yang ketika dia itu musafirnya itu yang mubah. Mubah. Naik gunung itu termasuk musafir nggak? Musafir juga lah kalau 80 km dari rumah, ya. Tapi kan kita liburan kan mau dibolehkan, ya meskipun liburan. Ustaz mau ke Bali,
ke Bali. Kalau Lombok ke Bali, nggak tahu masuk nggak 80 kilo itu. Kayaknya nggak masuk dah kalau 80 kilo kalau di Bali. Ustadz ke mana? Ke Jawa lah ya. Nah itu masuk dia 80 km. Ya makanya kalau antum kemana-mana liburan ke luar negeri, itu musab ini aja kalau jamak qashar. Bahkan puasa pun nggak boleh kita nggak puasa. Boleh kita nggak berpuasa. Dan juga orang yang sakit, ya, tapi sakitnya itu ada besoknya itu bisa sembuh. Sakit apa misalnya yang nggak boleh kita puasa? Sakit udah mahnya kronis. Pokoknya kalau udah puasa dikit itu mati dia. Nah, itu dia tuh dibatalkan aja puasanya. Kalau udah sehat baru dia mengkodok puasanya. Gimana Paras? Tipes? Tergantung itu masalah sakit yang berbahaya itu harus konsultasi sama dokter. Kalau dokter bilang berbahaya, kita harus mengikuti dokter. Ya. Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada ahlinya kalau kita tidak mengetahui. Ya. Ini dia nanya masalah rokok ke ustadz. Kalau ustadznya ngerokok, ya boleh-boleh sajalah. Kalau ustadznya nggak ngerokok ya nggak boleh. Tanya ke dokter. Karena kalau masalah rokok, meskipun dokternya ngerokok, apa katanya? Meskipun saya ngerokok kayak gini ya, tetap berbahaya rokok itu. Seperti siapa namanya yang dokter Tirta. Ngerokok dokter Tirta itu. Gini-gini saya itu meskipun ngerokok itu, tapi saya itu mengharamkan anak-anak saya ngerokok. Ah gitu. Biasanya dokter lebih objektif masalah hal seperti itu. Kalau ke ustadz ditanya, kalau ustadznya lagi ngerokok, gimana hukum ngerokok Pak Ustadz? Kalau nggak ngerokok itu nggak khusyuk saya sholat, berarti rokok itu wajib. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu berfatwa. Bahkan dia itu nggak bisa menjelaskan. Ada seorang ahli hadis ya dari ini, Ustadz Haris yang kemarin beliau mujalasah ke sana di Bandung kalau nggak salah di mana. Itu dia pemegang sanad Bukhari Muslim di Indonesia. Dia menjelaskan untuk memberikan sanad itu sambil gini. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau udah habis ininya nggak bisa kalau Rasulullah, nggak bisa. Ya, makanya kata Habib As-Segaf Al-Mahdi itu guru dari gurunya Ustadz, itu beliau mengatakan orang yang rokok aktif ada beliau, itu sekaratnya itu menyengsarakan. Kenapa? Jangankan waktu dia sekarat, waktu dia nggak sekarat saja, dia itu nggak fokus kalau nggak rokok. Bayangin, ketika dia ketika dia sehat saja, kalau nggak ngerokok dia nggak fokus. Gimana kalau dia sakit? Terus kan nggak boleh ngerokok waktu sakit. Dia ini gimana caranya nanti baca syahadat dan seterusnya. Di sana penderitaan. Kan bener kalau baca syahadat kasih dia rokok pasti lancar dia syahadatnya. Asyhadu. Tapi kalau nggak ngerokok udah pusing, gimana bacaannya? Tiba-tiba datang setan bawa rokok. Ini rokok nih. Coba ente sembah saya dulu. Gitu. Itu kata Habib Segaf Al-Mahdi itu berpeluang orang-orang yang perokok itu su'ul khotimah kata beliau. Tuh ekstrim itu beliau kalau membahas masalah rokok ya. Rokok. Ustadz dulu waktu MI ngerokok. Tapi setelah itu ya, Ustadz diutus oleh sekolah pergi ke sebuah puskesmas untuk belajar masalah anatomi tubuh manusia. Anatomi itu isi dalam tubuh manusia. Ustadz belajar waktu kecil, ini orang-orang yang merokok, inilah jantungnya, inilah paru-parunya. Ada yang saya lihat video dibelah kepalanya, perokok itu hitam ini itu di kepalanya. Dari sana Ustadz udah tobat ngerokok. Tobat langsung ini sampai sekarang, alhamdulillah. Ya. Nanti jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Rokok itu kalau udah kecanduan itu berbahaya ya, berbahaya. Mumpung belum kecanduan ya itu nikmat terbesar ya itu. Nikmat terbesar antum bukan perokok itu udah nikmat terbesar. Bayangin antum jadi perokok, udah kita miskin, nggak ada uang, terus ahli rokok, mau kemana kita habis itu? Ayo, Ustadz udah bayangin kalau kita udah kecanduan rokok, nggak punya uang, gimana itu? Makanya jalan ini ya nyuri jadinya gitu. Wa iyazubillah ya. Gimana berarti rokok tat? Ya kalau antum merokok pakai tembakonya langsung ya makruh saja lah ya. Antum merokok pakai tembakonya itu loh. Kan ada rokok pakai tembakau langsung. Yang dibahas itu yang rokok-rokok yang ini loh, yang Sempurna, yang Surya, Marlboro. Nah, itu keras semua itu. Lanjut. Dah dulu. Oke. Itu saja lah ya. Di sini nggak disebutkan puasa-puasa sunnah apa saja. Ya, puasa sunnah apa saja. Seterusnya lah besok kita bahas. Ada pertanyaan sebelum azan?
Mm-mm. Hah? Oh belum bicara itu. Ini bahas ini dulu masa puasa. Nanti Pak Saina. Kirain. Dalam hatinya kan Pak Saina nyuruh kita di sana Pak Ustadz. Jadi kayaknya di sini nggak usah kita tarawih di sini. Itu mungkin maksudnya. Nanti kita lihat. Gimana Farid? Sohi. Lah muzan nih nggak jadi main bola kita. Iya. Ustadz pengen pertanyaan gitu. Pertanyaan tentang masa puasa ini masalah Pak Saina. Ya seperti itu ya. Insya Allah kita udah ada ilmunya, masalah rukun-rukunnya, kemudian syarat-syarat puasa, apa yang membatalkan, apa yang sunnah, apa yang ini. Insya Allah kita puasa besok ya dengan inilah ya, dengan Muharram. Imam An-Nawawi mengatakan dahak yang dikeluarkan dengan sengaja kalau sudah masuk ke al-wusta, al-halqul wusta. Di sini keluar di sini maaf. Apa di sini namanya? Enggak, ya semuanya kerongkongan. Dalam ilmu tajwid. Adnal halqi. Ya, di sini. Huruf apa di sana yang keluar? Go. Nah, kalau dia udah masuk ke sana, keluar di sini dengan sengaja ya, ditelan lagi. Asin katanya. Batal puasanya langsung. Muntah juga ya. Muntah. Kalau muntah pokoknya kalau udah ada rasa di lidah, udah ditelan, batal. Kalau nggak sengaja beda lagi. Tapi kalau ditelan batal meskipun dia nggak sengaja. Kalau muntah, katanya habis itu dibuang, udah nggak. Sementara? Sementara sholat kemudian ada dahak yang biasa kan dari atas. Ini kata Ustaz kalau kanan kiri dan bawah. Tapi yang dari ini Ustaz ada biasanya dari atas bawah. Iya sama. Pokoknya yang mengecap ditelan ya. Ingat kata-kata ditelan. Berarti kalau udah di sini, utama udah di luar kan. Habis itu dia ditelan. Batal langsung itu ya, batal. Qala Nawawi itu kata Imam Nawawi kata seperti itu ya. Kalau liur gimana? Kalau air liur gimana? Air liur ya enggak. Air liur tidak. Kalau air liur. Tapi syarat kalau liur itu enggak boleh ke bibir. Bibir apa namanya? Yang udah di luar. Misalnya taruh liurnya di sini, masukin lagi. Ada asin-asinnya katanya. Telan lagi. Nah, telannya itulah yang membatalkan. Kalau mengeluarkannya silakan aja keluarin dahak gitu keluarin. Ditelan balik. Terus ada rasa-rasanya. Ada rasa asin kah atau rasa apa? Kayak rasa jelly misalnya. Batal langsung. Puasanya batal. Kalau darah yang keluar disunahkan kita berkumur langsung. Darah, ada darah nih, kumur. Kumur kan 3 kali. Nah, sisa-sisanya itu ma'fu. Maafkan. Enggak apa telan aja? Enggak bisa udah kalau gitu, udah telan aja. Enak juga ya. Nah, kalau sengaja kayak gitu ya batal langsung. Nah, seperti kalau darah diberkumur ya. Sisa-sisanya itu dimaafkan. Ya seperti itu, satu lagi. Apa? Iya, masih makanya disuruh 3 kali itu untuk ininya biar dia dimaafkan. Udah itu setelah itu udah dimaafkan. Dimaafkan untuk darah seperti itu. Nah, satu lagi. Kalau sholat kan tidak bisa menolak Ustaz. Apa? Sementara sholat ada dahak itu kan terang tidak boleh, dikeluarkan itu tidak boleh. Iya. Kalau dahaknya itu udah nggak bisa boleh kita telan dahak tuh boleh. Kalau belum nyampe ke sini. Kan dia di pangkal lidah. Pangkal lidah. Nah itu berarti dia batalkan sholatnya. Kalau pangkal lidah. Tahu nggak cara gampang sholat gini? Sholat nih. Tuh nggak bisa. Telan aja langsung. Allahu Akbar. Dia ngulang lagi dari. Gampang aja kan langsung aja. Emang batal wudhunya enggak kan? Misalnya nih udah ini, tinggal apa yang gimana udah sulit banget nih. Apalagi ada makanan di sini. Mana daging ini lagi daging rendang. Udah kalau dibuang sayang misalnya. Ditelan batal, enggak ditelan mengganggu. Gampang aja. Batalkan sholatnya. Enaknya.
langsung Allahu Akbar. Hah? Puasanya? Lah kalau puasa ya batal lah puasanya. Ini kan ya lagi yang sholat. Kalau puasa ya batal langsung. Ya. Kalau gitu gini aja cara kalau dia puasa nih, nggak bisa ditahan udah. Digituin atau ditaruh di sini. Ulang sholatnya. Tapi ngulang sholatnya biasa-biasa aja. Ya ngulang berarti dia nanti nambah naik ya sesuai dengan berapa sholat yang ininya. Gimana dahak? Ya seperti itu. Biar antum nggak malu keluar ya gitu aja. Bisa udah di sini dahaknya. Apalagi digigit dahaknya. Mau dikeluarin malu kan antum ngeluarin dahak pas lagi jadi sop pertama. Nggak mungkin ditaruh sini, nggak mungkin. Ya. Meskipun boleh saja. Taruh di sini boleh saja. Tapi kan malu lah gitu. Harga diri habis itu ya udah. Kalau antum mau telan aja. Allahu Akbar. Nah, ini kok sholatnya di tengah-tengah jalan dia begini. Bilain aja orang dikira kita sesat tapi ya gitu aja. Allahu Akbar. Nah, nanti sisa dari sholat kita itu kita tambah. Seperti. Lendir apa itu? Sama aja, pokoknya apa yang keluar dari sini, itu udah kalau kita keluarkan, abis itu masukkan lagi, itu udah seolah-olah kita makan sesuatu. Apapun, mau berlian ke, mau emas, mau lendir, mau apa, keluar dia. Seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fadal. Oh.